Diawali dari tahun 2013 saya PHK dari sebuah perusahaan. Wah. Lalu akhirnya jadi UMKM. 2019 itu jadi pendamping UMKM tapi levelnya provinsi. Itu gede juga. Langsung Provinsi Jawa Barat. Jadi mewakili Kota Depok untuk level di provinsi. Jadi UMKM dampingan itu ada di kelurahan, kecamatan, tingkat kota. Dan kami ini yang mengkurasi UMKM level kota untuk ke provinsi. Mungkin UMKM merasa cukup. Oh iya saya udah ikut kok gitu ya. Fotonya jadi bagus, bisa nge-freeze dan lain-lain. Nggak sebatas itu, karena pada saat AI hadir dan sekarang lagi sangat ramai banget, itu kan tujuannya adalah mengefisiensi proses. Ada hook-nya, kemudian ada CTA-nya, call to action-nya dengan konsep AIDA, membuat customer tuh tertarik. Mungkin dulu UMKM tuh kalau mau ngepromosi produknya hanya share foto aja. Ya. Nah orang bingung, maksudnya apa ini Mbak? Contohnya, Kang, kami punya kesulitan untuk membuat HPP. Saya buat aplikasi HPP gratis. Harga pokok penjualan? Iya, EI. Versi EI-nya. Mereka tinggal masukin aja tuh angka-angka langsung jebret. Oh gitu? Teman-teman UMKM itu terkadang punya kesulitan untuk mereka mencari SDM, karyawan dan lain-lain. Terutama yang bagian marketing misalnya. Wah, kami ini nggak punya tim marketing, Pak. Jadi gimana caranya? Di tes DISC itu ada karakter influencer I. Berarti kalau misalnya calon pegawai itu masuk dalam kriteria I, cocok sebagai calon. Yang biasanya IA itu punya kekurangan untuk tipe tulisan, sekarang udah lebih rapih tulisannya. Jadi kalau bikin poster-poster itu udah kayak nggak tipe tulisannya. Oh gitu? Seneng banget kan? Oh siap. Luar biasa kan? Nah seperti itu. Tapi kalau yang saya buat itu disesuaikan dengan batch 1, batch 2, sama batch 3-nya. Jadi dari basic, intermediate, sama yang productivity skill. Nah, kalau bahasa saya modulnya modul MBG. Apa tuh? Mastering Business and Generative AI. Atau 7P-nya daripada seorang pelaku usaha UMKM ya. Itu kan ada P yang person, P proses, itu dibagusin dulu prosesnya. Proses pada saat pengolahan, lalu ada physical management, ada kemasannya yang bagus, ada P yang price, target pasarnya siapa, ada juga P yang flashnya, dia mau masar di online atau di offline, dan berikutnya di P promotion. Uniknya produknya itu kan bukan berarti common. Oh produk saya itu sama kayak yang lain, ya nggak unik. Jadi produk saya itu memang pertama pelayanannya ramah, harganya bagus, toppingnya lebih banyak, harganya lebih murah, udah enak, murah, toppingnya banyak. Nah, itu banyak orang suka. Dibantai pakai promosi. Ditambah dengan promosi. Sama kayak. Jadi yang sebenarnya perlu disadari adalah teman-teman UMKM, pada saat orang lain itu bisa, maka yang perlu diriset adalah sumber daya atau source-nya si produk. Oh dia bisa, kok kita enggak? Berarti kita harus ngejar di mananya. Terus karena TikTok, saya juga tersertifikasi host live juga di TikTok. Sertifikasi host live dari Tokopedia Towernya di TikTok ada kompetensi ujiannya, alhamdulillah lolos juga di situ. Jadi artinya teman-teman pada saat ngelihat bahwa perusahaan besar saja sudah mempromosikan, nah UMKM jangan diem baik gitu. Di bidang kesehatan, saya buat aplikasi AI yang berhubungan sama Sujok. Apa tuh Sujok? Itu adalah ilmu kesehatan Korea. 9 Desembernya itu bersama restoran The Clan workshop AI ya selama 4 jam lebih. Dan itu memang mandiri. Kalau dibilang premium, workshopnya itu berarti dari basic 1 dan intermediate. Artinya yang tadinya orang masih basic banget juga saya terima. Jangankan basic, mereka email aja password kadang-kadang suka nggak tahu. Waduh. Saya bilang, lah ibu kan yang tahu password masa saya harus tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dari GD Kreatif. Hari ini kita kedatangan tamu hal yang baru di dunia digital sekarang, namanya Artificial Intelligence (AI). Hari ini kita podcast bareng Kang Cahyadi Setiawan atau panggilannya Kang Acay. Acay. Nah, Kang Acay sendiri ini adalah sudah sering jadi narasumber di AI untuk beberapa UMKM, bukan beberapa ya, levelnya sudah sampai
diundang beberapa artis juga kayaknya untuk kolaborasi bagaimana dengan AI. Tapi kalau untuk di kawasan Kecamatan Cimanggis, beliau adalah guru atau coach bicaranya untuk UMKM naik kelas. Tapi pakai AI, dibantu dengan teknologi branding. Kadang-kadang kan yang namanya tukang masak lupa promosi. Apalagi promosinya kan nggak capek, ada AI sekarang ya, nggak kayak zaman dulu tuh yang harus, apa ya, bisa dibilang tuh harus kerja keras lah untuk promosi atau kita bayar orang iklan. Kalau sekarang kan masukin prompt nih, ngomongnya masukin prompt, mau bentuk kayak apa, itu bisa. Oke? Kita mulai podcastnya ya, didengar. Kurang lebih 1 jam ini kita akan cerita tentang AI. Salaman dulu, Kang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Aceh. Ini senang sekali hadir di Uncle House ya. Kalau kita bicara Uncle House, ini pertama kali saya datang ke sini. Terima kasih juga untuk undangannya. Siap. Jadi, gimana nih, Kang? Kok tiba-tiba ada di dunia AI? Dan AI-nya kebanyakannya spesialis UMKM. Ya. Itu kan hal yang bertolak belakang ya. Kalau menurut saya nih, kenapa? Karena kalau Anda orang dari, menurut saya yang terbantu dari AI ini adalah orang kreatif digital. Oke. Yang paling banyak terbantu. Contohnya, bagaimana caranya Anda menciptakan prompt, menciptakan kayak script, itu membantu banget ya. Tapi kan kalau untuk UMKM, AI apa sih yang dipakai? Atau balik lagi dulu, kenapa sih kok jadinya fokus di AI? Ya. Untuk masyarakat Depok itu gimana ya? Ceritanya itu gimana gitu? Baik, alhamdulillah senang sekali Mas Andika dapat undangan ke sini. Jadi kalau ngelihat dari riset lah ya, nama Kang Cahyadi Setiawan dan lain-lain, memang diawali dari tahun 2013 saya PHK dari sebuah perusahaan. Wah. Lalu akhirnya jadi UMKM. Oh, UMKM dulu. Jadi UMKM. Nah, praktisi UMKM artinya saya punya produk namanya keripik kentang merek Gajah Galau. Oh iya. Terkenal guys Gajah Galau, ini yang punya dulu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak lagi. Ngilangin galau segede gajah. Jadi levelnya tuh kayak mungkin kalau teman tahu Maici, jadi saya sama ownernya. Maici, Karuhun, Maici, Om Bob. Nah kita di Smesco tuh ada majalah yang keluar, majalah UMKM itu keluar dan terbitannya mengenai usaha saya. Jadi majalah itu di Smesco. Di Smesco. Kemudian juga setelah itu juga main di properti. Balik lagi di tahun 2019 itu kita jadi pendamping UMKM. Berbekal dari situ, termasuk salah satunya masuk di Transmart Carrefour 7 titik ya sebelum COVID. Oh jadi sempat masuk ke Transmart Carrefour juga kan itu kan? Ya, dan foto bareng sama Om Hairul Tanjung juga. Widih. Ya ada di Instagramnya. Itu kan masa-masa sebelum COVID, namun setelah COVID kita harus pivot. Pivot itu kayak banting setir, usaha apa yang bisa masuk dalam relevannya dalam usaha itu ternyata jadi pendamping UMKM. Alhamdulillah 2019 itu jadi pendamping UMKM tapi levelnya provinsi. Itu gede juga. Langsung Provinsi Jawa Barat. Jadi mewakili Kota Depok untuk level di provinsi. Jadi UMKM dampingan itu ada di kelurahan, kecamatan, tingkat kota. Nah kami ini yang mengkurasi UMKM level kota untuk ke provinsi. Nah, termasuk juga fasilitator ekspor di PPJB dan fasilitator di Kementerian Kominfo Digital UMKM Go Online. Seperti itu. Dan terus jadi ceritanya gimana nih kok jadi AI gitu? UMKM dan AI itu sesuatu hal yang bertolak belakang. Baik, mungkin karena pertama saya kan punya YouTube juga ya, ada Info Viral Podcast, TikToknya juga Info Viral Today. Kemudian juga basic saya elektronika komunikasi, jadi sesuatu yang bersifat digital, dulu juga di perusahaan digital, produksi kamera digital. Jadi sebenarnya hal yang bersifat digital itu sesuatu yang sudah seperti melekat, karena saya senang yang seperti itu. Ditambah lagi di TikTok Info Viral Today itu kita senangnya mempromosikan branding. Karena konsepnya dari situ, karena saya pendamping UKM, akhirnya ya target pasarnya adalah UMKM itu sendiri. Untuk mereka bisa dikenal target pasarnya, kemudian juga lebih ke arah marketing bisnis kanvasnya sih yang kita olah supaya mereka selain viral juga punya nilai jual yang beda untuk konsumen gitu, Mas Andika. Cuma
UMKM berarti misalnya kita punya ini nih Ya. apa maaf, pisang goreng gula aren. Oke. Berarti nanti si pisang goreng gula arennya tuh dibawa sama coach gitu, Ya. atau nanti coachnya nggak tampil, apa AI-nya doang yang tampil? Oke, kalau kita bicara AI berarti memang pendalaman saya di AI itu memang belum lama. Oke. Kalau kita bicara AI, maka yang lebih saya perdalam adalah di engineer-nya. Jadi gimana caranya kita bikin sebuah aplikasi open source, itu ada pakai ChatGPT, Gemini, Cloud, dan mungkin sekarang udah banyak banget aplikasi itu. Ada Perplexity, Dan ada Agnes AI saya pakai. wow, banyak banget. Dan pada saat kita lihat di Instagram, mungkin juga di Threads, itu kan mereka sedang mempromosikan sebuah aplikasi AI. Ya. Lalu klik linknya ke misalnya ke link ID dan lain-lain. Nah itu yang saya lakukan juga. Oke. Kita membuat berbagai macam aplikasi-aplikasi itu mirip-mirip sama seperti yang di luar sana. Tapi alhamdulillah karena target pasarnya adalah UMKM, tentu punya harga yang berbeda. Oh gitu. Bahkan menjadi free pada saat kita contoh workshop AI besok tuh ada workshop AI. Ya. Harga aplikasi itu misalnya bisa 500.000 lebih gitu, tapi harga bayar untuk workshopnya mungkin cuma 75.000 gitu. Harga aplikasi 500.000 lebih. Ya, karena saya berikan aplikasi itu banyak buat para peserta workshop. Itu ada aplikasi promosi branding, ada aplikasi yang berhubungan sama TikTok AI scriptnya misalnya. Itu memudahkan UMKM bisa mempromosikan. Dari banyak workshop AI yang saya buka bersama teman-teman UMKM, target pasarnya ternyata nggak hanya UMKM aja sih sebenarnya saya ngebukanya, termasuk universitas-universitas. Kemarin juga ngisi materi Zoom di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu Zoom. Ya, Jauh loh. Jauh juga mainnya sampai Palangkaraya ya. Ya. Kemudian juga Universitas Pakuan kemarin di pengabdian masyarakat, alhamdulillah Bogor, kita menjalin kerjasama Pakuan Bogor betul. Kemudian di visit vokasi IPB untuk IAI-nya juga workshop IAI. Jadi alhamdulillah termasuk Universitas BSI teman-teman di sana. Jadi artinya IAI itu menjadi sebuah komoditi yang saat ini lagi tren, tapi kita maksimalkan agar UMKM-nya sendiri dapat manfaat. Nah, UMKM yang seperti apa yang kami dampingi ya tentunya saat ini yang kita masuk dalam programnya UMKM Naik Kelas. Karena saya pendamping UMKM provinsi, maka selama 6 bulan berjalan, koordinatornya Pak Said Mustafa, saya pendampingnya, dan kami ini mendampingi 2 kecamatan, Mas Andika. Jadi ada kecamatan Tapos dan kecamatan Cimanggis. Kecamatan, terus kenapa Kang Aceh ini balik lagi ya? Kayak gimana sih caranya? Atau gini balik lagi. Kalau kita ngomong awareness nih, kesadaran, paling penting kan sadar ya. Sesadar apa sih UMKM itu pakai AI? Apalagi kalau UMKM kecil yang contoh ya, yang kemarin mengenalkan saya guys, ini namanya Mbak Dwi Ayam Gobios tuh. Kemarin udah masuk podcast saya ya. Siap. Beliau itu apakah sejauh apa AI dipakai sama Mbak Dwi Ayam Gobios atau apa sih? Ini kan dagang makanan ya, atau dagang apapun. Kesadaran awareness apa yang mereka itu bisa dapat gitu, atau cara mereka tuh sebenarnya mereka aware nggak sih? Kan kita mikir bahwa AI itu kan balik lagi saya bilang itu kan industri kreatif yang biasanya pakai. Betul. Mereka aja udah sibuk produksi ya. Mereka kan bukan kayak orang yang sudah well maintain. Kadang-kadang mereka kan produksi juga, remodern juga, ngurusin hutang piutang juga, cost jadi marketing juga gitu loh. Se-aware apa sih mereka dengan AI ini gitu yang biasa akan ngajarin gitu? Pada saat orang bicara AI, terutama UMKM, mereka pikir ya itu ya ngebagusin foto aja. Dari foto produk. Bagus, ya foto produk misalnya dari yang tadinya biasa aja menjadi lebih bagus karena misalnya ada tambahan promnya misalnya seperti itu. Ternyata AI itu tidak hanya seperti itu. Mungkin UMKM merasa cukup. Oh AI ya saya udah ikut kok gitu ya, fotonya jadi bagus, bisa nge-freeze dan lain-lain. Nggak sebatas itu, karena pada saat AI hadir dan sekarang lagi sangat ramai banget, itu kan tujuannya adalah mengefisiensi proses. Banyak di luar sana, banyak PHK dan lain-lain karena ada efisiensi proses di perusahaan. Ini yang bikin ngeri. Seperti apa Pak? Kok bisa orang yang di PHK gitu?
Karena contoh di sebuah perusahaan yang tadinya pakai MRP system dan lain-lain, mungkin ada penggajian karyawan, melibatkan banyak orang, tiba-tiba udahlah untuk accountingnya cuman berapa orang lah, cuman 2 orang gitu, selebihnya udah pakai AI. ERP-nya misalnya, ERP sistemnya udah pakai itu misal. Nah, kalau di UMKM seperti apa? Di marketing bisnis canvas, tentunya dari target pasarnya, dia mau ke arah mana. Misalnya konsumennya itu adalah sebuah keluarga. Nah, makanan yang tadi Mbak Dwi Gobios itu, ayam Gobios itu target pasarnya adalah keluarga. Biasanya di tahun-tahun lalu kalau kita mengajarkan mengenai digital marketing, maka fotonya pakai kamera handphone, kemudian ada booths-nya, pencahayaan yang bagus, akhirnya bagus. Tapi ternyata sekarang nggak perlu menggunakan orang yang ahli fotografi banget, dari handphone biasa, dia tambahkan dengan prompt, pencahayaannya jadi lebih bagus. Bahkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendiri, karena misalnya si pisang goreng ini sampai mental-mental, nge-freeze dan lain-lain, muncrat-muncrat misalnya kejunya, pakai prompt bisa. Pada saat seperti apa konsumen UMKM itu tertarik? Nah, biasanya di promosi branding itu ada yang namanya copywriting. Nah, konsumen itu akan melihat manakala UMKM-nya itu selalu rajin posting status di WA misalnya, salah satu yang paling sederhana. Dengan tampilan yang bagus, ciamik hasil daripada fotonya, ditambah copywriting dari ChatGPT misalnya, ada hook-nya, nah, kemudian ada CTA-nya, call to action-nya dengan konsep AIDA, membuat customer tuh tertarik. Mungkin dulu UMKM tuh kalau mau ngepromosi produknya hanya share foto aja. Ya. Nah, orang bingung, maksudnya apa ini Mbak? Oh iya, izin aku mau ngiklanin pisang goreng nih. Oh gitu. Udah gitu fotonya buram mungkin, nggak menarik. Ditambah lagi, Ma mau nanya, ini harganya berapa? Udah gitu lama banget. Jawabnya, iya Ma baru nganterin anak. Itu yang tadinya feel-nya mau beli itu produk, mungkin jadi enggak gitu. Tapi kalau ada konsep copywriting-nya, konsep AIDA misalnya, attention, interesting, desire, sama action-nya, sehingga UMKM itu sudah langsung memberikan sebuah promosi yang utuh. Dari gambarnya yang bagus, kemudian attention-nya buat siapa nih target pasarnya, apa yang membuat menarik dan kenapa orang harus beli produk ini, karena ada benefitnya, misalnya beli 1 gratis 1, sampai kapan limitasi batasannya, oh promonya cuma 3 hari aja nih misalnya, lalu kalau saya mau beli hubungi siapa, CTA-nya hubungi nomor WA ini, sehingga pertanyaan-pertanyaan konsumen itu bisa langsung kejawab, langsung action, closing, targetnya di situ. Untuk apa? Naikin omset ya. Jadi promosi dan branding itu pada saat kita bicara dengan AI, alhamdulillah itu mampu meningkatkan jumlah ketertarikan atau leads-nya ya, leads-nya customer untuk tertarik sama produknya. Di UMKM dampingan naik kelas yang di Tapos dan Cimanggis itu totalnya ada 23 orang. Produknya itu ada fashion, ada kuliner yang Mbak Dwi. Itu alhamdulillah selama pendampingan 6 bulan, dari bulan contoh Mei Juni sampai nanti di November akhir, itu selalu kita riset di akhir bulan. Saya minta laporan omsetnya sama pergerakan legal perizinannya, promosi, akses pasar dan lain-lain. Oh, itu diminta tuh? Ya, setiap akhir bulan. Oh, itu laporan ya yang akan saya informasikan ke koordinator lalu ke Provinsi Jawa Barat. Wow. Gitu ya. Jadi namanya didampingi itu berarti benar-benar kita pengen dari mereka yang tadinya nggak punya Instagram misalnya, jadi punya Instagram, itu udah salah satu before after yang bagus. Ditambah lagi kalau ternyata akses pasar yang tadinya hanya masuk di 2 titik, tiba-tiba dia nambah, iya Kang, seperti Bu Dwi misalnya, dapat orderan dari Mabes, dari perusahaan dan lain-lain. Nah artinya kan itu memaksa mereka untuk berpikir kreatif. AI ngebantu itu. Saat saya dampingi mereka 6 bulan, kita kasih kebutuhannya apa? Contohnya, Kang, kami punya kesulitan untuk membuat HPP. Saya buat aplikasi HPP gratis. Harga pokok penjualan? Iya, AI. Versi AI-nya. Mereka tinggal masukin aja tuh angka-angka langsung jebret. Oh gitu? Iya. Nggak perlu harga pisang berapa, harga tepung ya, berapa. Betul, dimasukin harga aja. ini itu langsung nanti kira-kira gua harus jualnya sekian. Saya jual sekian. Mau untung ngambil berapa persen, tinggal jualnya sekian.
Serius? Ada. Tapi bikin aplikasinya? Ya, aplikasinya saya buat sendiri. Ya, seperti itu. Termasuk ada juga aplikasi tes DISC. Aplikasi tes DISC itu aplikasi seperti apa? Oh, ini ya DS yang kayak Dominan, Iya. influencer, steadiness sama komplimen. Ya, artinya gini, teman-teman UMKM itu terkadang punya kesulitan untuk mereka mencari SDM, karyawan dan lain-lain. Terutama yang bagian marketing misalnya. Wah, kami ini nggak punya tim marketing, Pak. Jadi gimana caranya? Di tes DISC itu ada karakter influencer I. Berarti kalau misalnya calon pegawai itu masuk dalam kriteria I, cocok sebagai seorang tim marketing misalnya. Nah, itu kita mudahkan dengan aplikasi AI yang mereka pakai langsung diujikan kepada calon pegawainya dan hasilnya dapat. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya ngisi materi di Jogja. Wah. Untuk di karyawan rekan saya itu ada sekitar berapa? 10 lebih lah ya karyawan di cabang Bantul, cabang Klaten, cabang ini pada ngumpul di satu tempat untuk mereka kita ajarkan AI. Tujuannya AI apa? Yang menaikkan omset. Jadi mereka bikin kontennya lebih mudah dengan bantuan AI, terutama Gemini VO3 ya. Sekarang udah VO31, videonya tambah bagus. Ditambah lagi hari ini atau dari kemarin Nano Banana itu udah bener-bener yang penalarannya udah pro. Yang biasanya AI itu punya kekurangan untuk tipe tulisan, sekarang udah lebih rapih tulisannya. Jadi kalau bikin poster-poster itu udah kayak nggak tipe tulisannya. Oh gitu? Seneng banget kan? Oh siap. Luar biasa kan? Nah seperti itu Mas Andika. Jadi kalau kita bicara AI itu banyak membantu ya. Jadi UMKM ini cuma jualan, jadi mereka fokus ke barang, sekarang fokus ke how to sell, bagaimana memarketinginya, termasuk punya apa? Punya target pasarnya diperluas dan bagaimana caranya dia punya seleksi karyawan dan lain-lain. Nah sekarang pertanyaan saya, dari ribuan, nggak usah ngomongin ini Cimanggi saya deh, yang udah aware berapa banyak nih Kang? Siap. Sambil makan nggak apa-apa kan? Oh gitu, siap. Sembari ngopi dulu ya. Boleh. Siap, alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara aware-nya orang terhadap AI, kita lihat dulu dari kondisi saat ini. Mungkin pertama, AI itu perlu menyiapkan budget sih sebenarnya. Untuk apa Pak? Ya pasti pulsa. Handphonenya ya kalau RAM 3, RAM 4 emang agak ngos-ngosan ya. Apalagi kalau udah harus install Gemini Pro, terus nanti aplikasi ChatGPT dan lain-lain. Ditambah lagi nanti ada aplikasi-aplikasi AI lain yang akan menambah banyak memori ya. Kemudian kalau kita lihat kondisi saat ini UMKM misalnya ada penurunan daya beli mungkin ya. Kemudian juga ya Kang, harga bahan baku pada naik misalnya. Gimana caranya mereka mau aware konsumen beli gitu. Nah, disitulah makanya saya sebagai pendamping UMKM juga menyiapkan berbagai macam aplikasi tools untuk promosinya. Misalnya dia ngupload produknya, lalu ada foto model AI-nya, akhirnya si foto model AI itu megang produknya, lalu ngomonglah atau menceritakan mengenai produknya. Harapannya tuh orang jadi kenal, nggak perlu bayar model lagi. Aware-nya si UMKM tuh tergantung di ini sih ya, budget ya. Kalau kita bikin workshop AI yang agak mahal dikit, ada juga komplainan kan kalau bisa yang UMKM harganya 50.000 dulu, 75.000 dulu. Ya nggak apa-apa untuk previewnya, oke. Kan nanti akan ketahuan orang-orang yang aware terhadap bisnisnya juga akan terkurasi juga sih, terfilter juga. Nah, alhamdulillahnya orang-orang yang berani berinvestasi di bisnisnya, di promosinya, artinya orang yang memang sudah menyiapkan itu. Berapa aware-nya? Tantangan sih sebenarnya. Kalau dibilang Ada 30%. Mungkin bisa di bawah itu. Bisa Di bawah 30% bisa, ya? iya. Jadi kuenya masih banyak nih AI ini ya? Kuenya masih banyak, tapi memang dari pemerintah juga kalau nggak salah waktu itu kita ada acara di lantai 10 di Balai Kota dibuka oleh Pak Wali Kota juga, Pak SS, dan itu menghadirkan ada SID, lalu ada acara basic AI-nya. SID itu apa? SID itu semacam kayak Linktree, LinkedIn, Link ID. Oke. Jadi kayak microsite landing page, dan alhamdulillah saat ini saya juga support untuk SID karena saya juga
mendapatkan sponsornya SID, sehingga akhirnya untuk teman-teman UKM pada saat saya buka-buka workshop, SID bantu saya. Kenapa? Karena UMKM itu kalau mau jualan dan lain-lain, kalau di Instagram ada link tautan kan, di bio-nya, nah itu bisa pakai microsite-nya SID. Nah di situ membantu. Namun apa tuh namanya Kang? namanya gini, kan memang akhirnya kan banyak ya UMKM yang ikut workshop yang gratis itu. Nah kami ini kan buka workshop yang mandiri, artinya memang untuk orang-orang yang daya jangkaunya itu lebih sedikit. Yang banyaknya dapat yang gratisnya, tetapi memang pendalaman materinya tok lah gitu aja. Tapi kalau yang saya buat itu disesuaikan dengan batch 1, batch 2 sama batch 3-nya. Jadi dari basic, intermediate sama yang productivity skill. Nah, kalau bahasa saya modulnya modul MBG. Apa tuh? Mastering Business and Generative AI. Keren makan bergizi gratis. Iya. Ternyata MBG-nya MBG itu ya, Mastering Business and Generative AI. Mastering Business and Generatif. Jadi generatifnya kan dari AI. Nah, AI. Ya, itu. Oke, kita bicara tadi itu berarti awareness-nya sekitar 30%. Ya. Nah, yang 30% ini growth-nya kencang banget gak sih? Oh, perkembangannya. Di luar rasa ya. Siap. Kalau growth orang kan pasti basically rasanya oke dulu. Oke. Jadi kita kan ngomong, anggaplah rasanya nggak enak tapi promonya kencang, gitu kan? Itu gimana? Jadi kan ada yang tampilan gambarnya tuh cakep banget gitu, tapi pas dirasa bahaya dia rasanya. Oh iya, siap. Kan ada dong kayak gitu. Fungsinya AI hanya apakah orang itu jadi ngomongnya overclaim, apakah orang bilangnya itu hoax? Iya, iya, iya. Nah, AI ini gimana dari kacamata? Ada kekhawatiran orang terhadap, ya Kang, fotonya bagus banget, tapi aslinya begitu. Nah, sebenarnya perhatian daripada marketing mix-nya atau 7P-nya daripada seorang pelaku usaha UMKM ya, itu kan ada P yang person, P proses, itu dibagusin dulu prosesnya. Proses pada saat pengolahan, lalu ada physical management, ada kemasannya yang bagus, ada P yang price, target pasarnya siapa, ada juga P yang flashnya, dia mau masak di online atau di offline, dan berikutnya di P promotion. Artinya ya dia harus siapkan semua itu lebih mendekati perfect. Kenapa? Karena biasanya kalau overclaim itu lebih ke arah ke proses sih, jadi kualitasnya nggak sesuai. Kalau kualitasnya nggak sesuai, sebenarnya yang paling positifnya udah bikin orang penasaran sih, leads-nya. Kalau soal nanti orang itu kecewa dan lain-lain, berarti ya harus segera diperbaiki. Karena harus ada NCR, non-conformance report. Ada corrective action-nya lah dari UMKM itu, bahwa orang itu udah minat, orang itu sudah semangat untuk beli. Pada saat udah beli, kok ekspektasinya kok nggak sesuai. Ya. Nah, AI itu sebenarnya mempercantik promosinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, PR-nya UMKM adalah ya produknya itu udah harus standarnya enak dulu, gitu. That's why. Jadi jangan sampai udah kita coba mati-matian, rasanya nggak enak lagi kan kayak gitu kan. Betul. Nah itu berarti butuh riset. Nah di pendampingan itu memang harus dipastikan dulu orang beli produk kita alasannya karena apa. Mereka suka, berarti harus ada unique selling point-nya lah ya. Jadi uniknya produknya itu kan bukan berarti common. Oh produk saya itu sama kayak yang lain, ya nggak unik. Jadi produk saya itu memang pertama pelayanannya ramah, harganya bagus, toppingnya lebih banyak, harganya lebih murah, udah enak, murah, toppingnya banyak. Nah, itu paling orang suka. Dibantai pakai promosi. Ditambah dengan promosi. Sama kayak yang sekarang viral tuh apa sih? Es teler teko tuh yang 20 ribuan. Pernah denger ya? Saya nggak tahu sih. Oh ya, es teler teko 20 ribu udah. Oh jadi es teler dibuatin pakai teko. Harganya cuma 20 ribu. Luar biasa. Tapi kan orang tahu harga itu kan dari sosial media. Ada influencer juga yang viralin. Nah, disitulah seorang pendamping selain memviralkan secara sosial media, si UMKM juga pintar mengemasnya menjadi sebuah promosi. Tapi kan gimana Kang? Kita kan barang-barangnya yang kualitas bagus, nggak mungkin ngejar harga segitu. Gitu. Jadi yang sebenarnya perlu disadari adalah teman-teman UMKM, pada saat orang lain itu bisa, maka yang perlu diriset adalah sumber daya atau
source-nya si produk. Oh dia bisa, kok kita enggak. Berarti kita harus ngejar di mananya. Nah, nggak apa-apa, tinggal di riset aja. Kalau memang mereka lebih pintar di harga lebih murah, kita mungkin di target pasar yang berbeda. Oke, yang penting tetap dapat omsetnya gitu. Gitu ya. Sedikit kata-katanya, tapi itu mencernanya sulit. Ini nggak gampang cerita kayak gitu. Ini kan kita kalau ngomong kayak gini tuh kayak kita lagi training ISO mungkin. Oh luar biasa. Ya kan, sadar atau nggak sadar ada temuan, ada non-conformity. Oh ya tadi. Allah, iya kata-kata Kalau kita apa? bicara sama Kang Aceh ini, kalau ya mungkin kalau yang Femis untuk pernah training ISO, Siap. pasti pemikirannya hampir mirip bagaimana cara menjadikannya branding, personal branding. Tapi balik lagi ke AI. Ya. Kalau UMKM ini bakal kalah gede nggak ya sama branding perusahaan besar? Mohon maaf, karena kan perusahaan besar juga AI-nya pakai juga sekarang. Oh iya. Jadi itu mitos atau fakta ya? Ya. Mereka juga masuk loh ke dunia sosial media yang gede. Contoh, brand gede juga ada official store-nya di TikTok, ada official store-nya di Instagram atau apalah. TikTok lah terutama yang apa namanya kenceng lah dia Ya, ini. ya, betul. Nah kebetulan karena TikTok, saya juga tersertifikasi host live juga di TikTok. Sertifikasi host. Sertifikasi host live dari Tokopedia Towernya di TikTok ada Widih. kompetensi ujiannya, alhamdulillah lolos juga di situ. Jadi artinya teman-teman pada saat ngelihat bahwa perusahaan besar saja sudah mempromosikan, nah UMKM jangan diem baik gitu istilahnya. Wah kita juga harus, karena kalau kita bicara misalnya TikTok, Shopee, lah itu kalau dilihat bahkan iklan YouTube aja itu udah mulai pakai model-model AI loh. Iya. Iya. Kalau di Shopee, di TikTok, lah itu produk-produk udah foto-foto bagusnya AI. Pasti. Pasti. Jadi UMKM mau jadi target pasar atau mau jadi pelaku pemasaran produknya. Nah, dikembalikan lagi kepada teman-teman UMKM harus nyiapin juga ya sumber dayanya. Kalau bahasa kita sebagai seorang pembuat usaha, maka harus juga nyiapin markomnya, marketing communicationnya. Markup. Markom. Jadi orang yang targetnya marketing, gimana caranya nge-branding usahanya, tapi dia pinter ada bagian yang sellingnya, bagian yang membuat pemasaran itu menjadi closing gitu. Nah, saya pun alhamdulillah di beberapa waktu dimintain tolong hire juga oleh sebuah perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan besar. Artinya mereka juga ingin karyawannya juga paham mengenai AI. Bayangin, kalau UMKM-nya nggak melek digital atau nggak melek AI, tempo hari saya bikin materi UMKM paham AI, UKM melek AI. Kenapa harus seperti itu? Karena informasi ini tuh seperti kayak simultan, serentak gitu loh. Kita nggak bisa nahan. Apaan sih AI? Saya nggak mau belajar. Ya, sekarang apa-apa serba AI, ya. Semua informasi lebih cepatnya AI. Kalau kita bicara mahasiswa, mungkin juga udah sangat mudah juga dengan dibantu ya untuk proses itu dan lain-lain. Nah, UMKM harus punya awareness yang kuat untuk paham AI gitu. Low budget AI. Itu penting. Jadi kan saya nih belum punya uang, belum punya apa. Kan kendalanya kadang-kadang kalau yang nggak berbayar itu kan ya nggak bisa macam-macam. Nggak usah repot-repot. Kita pakai Canva ya. Oke. Ngirangin background tertentu aja atau memasukkan elemen tertentu gambar itu kan ada yang pro, ada yang enggak. Betul. Ya kan? Kalau yang nggak pro ya kan susah. Gimana caranya dengan budget yang minimal atau yang gratis tapi bisa damage-nya gede gitu. Alhamdulillah. Ini berarti harus ikutin terus saja workshop AI-nya bersama KCS sekarang. Siap. Ya, di Setiawan. Ya, Tipis-tipis aja banyak. tipis-tipis nih. Jadi ternyata baru kemarin itu ada orang yang ngasih foto ke saya. Di depan rumahnya itu ada mobilnya. Mobil apa? Veloz lah misalnya. Oh ya, Avanza Veloz lah ya. Terus akhirnya si mobil itu saya hilangkan. Hanya dengan sebuah prompt saja, nggak perlu pakai Canva, udah bisa itu. Prompt dari apa aplikasinya? Saya pakai Gemini yang nano bandananya. Ya, tapi Luar biasa kan? mahal itu untuk joinnya aja yang
Yang apa? Koko Banana Ya itu 309.000 sebulan. sebulan guys, sebulan. Tapi kalau di pembelajaran workshop AI kita kan itu bisa gratis dulu sebulan. Ada caranya. Iya, iya. Pasti ada caranya. Dan Pasti teman-teman ada mungkin cara. kalau searching di TikTok atau di Instagram sih ada rumus caranya gitu. Emang berarti memang apa ya? Bisa dibilang nih low budget ini bisa tapi kurang maksimal. Low budget bisa dimaksimalkan sesuai kemampuannya aja. Produk apa sih yang paling banyak dibikin AI-nya sebenarnya? Makanan kah, apakah baju kah, ataukah produk apapun gitu? Baik, kalau saya mau bicara aplikasi AI yang saya buat itu ada aplikasi promosi branding. Pada saat dia mengupload sebuah foto kuliner misalnya, nah itu salah satunya foto kuliner, lalu di generate menghasilkan sebuah foto kuliner yang elegan. Kalau di Instagram mungkin pernah ada iklan-iklan foto biasa akhirnya jadi hebat. Dengan sekarang udah pakai aplikasi AI itu jadi lebih simpel. Fashion bajunya seperti ini, lalu ada modelnya, disuruh pakai. Tapi modelnya umum boleh? Modelnya model fake person atau AI. Oh AI modelnya. Ya. Atau pakai modelnya kita sendiri, tinggal dimasukin aja udah, oke. Jadi nggak perlu gonta-ganti baju, difoto ulang. Nah itulah kelebihannya AI saat ini adalah terkadang kita nggak perlu beli dasternya atau bajunya gitu. Dan itu pembelajaran di AI itu sampai kalau orang punya TikTok keranjang kuning aja bisa dihasilkan, nggak perlu beli produknya. Iya, betul. Nah, menarik kan? Jadi nggak perlu beli produknya, foto aja, oke. Dipakein baju keranjang kuning. Nah seperti itu. Paling banyak memang kuliner. Kuliner ya? Kuliner. Jadi warnanya jadi lebih cerah. Warnanya lebih cerah, lebih elegan, lebih bikin orang ngiler gitu. Bahkan yang tadinya fotonya buram dari handphone biasa, pada saat di-convert di AI menjadi lebih bagus. Lebih bikin orang pengen menarik, pengen belilah gitu. Gitu Mas. Nah seperti itu. Menarik sih. Menarik banget. Karena dulu-dulu kita kalau mau dapetin foto yang bagus seperti itu, mungkin kita harus bayar mahal. Iya, fotografer Dan lain-lain. Itu termasuk salah satunya yang saya bantu Mbak Dwi ya, yang ayam gobios itu. Kang Acai, ini gimana supaya jadi bagus ya? Ya kita ubah juga hitungannya, hitungan menit. Sama teman-teman usaha catering, Kang Aceh besok saya mau ada bazar, tapi foto-fotonya belum bagus. Sementara tukang fotografi itu udah malam tutup, ya. Akhirnya alhamdulillah dari belasan foto itu kita ubah menjadi lebih bagus. Ini masih dalam proses, jadi saya yang membuat ya. Hasilnya jadi bagus. Tetapi di workshop si UMKM-nya jadi bisa sendiri gitu aja. Jadi bisa sendiri. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita bicara AI itu tidak hanya untuk itu saja, karena banyak yang berhubungan sama saya tuh UMKM, ada yang fashion, ada yang kuliner, ada yang juga jasa bekam, ya. Oh iya jasa. Terus ada pernikahan, wedding. Oke. Nah saya ngajar MUA juga, makeup artist. Hah? Ngajar MUA juga? Saya ngajar MUA. Luar biasa kan? Tapi ngajar digital marketingnya ya. Iya, karena ngajar makeupnya juga. Oke, menarik. Jasa. Podcast. Ya. Kita lagi podcast nih. Podcast. Ya kan? Gimana nih caranya nih? Kalau kita ngomong konten AI dan personal brandingnya, apa yang harus kami bangun? Saya yang bertanya sekarang, tapi di depan kamera. Jadi real time-nya tuh coachingnya beneran langsung ya. Ini coaching bukan coaching di luar ya, ini di depan kamera. Jadi biasanya yang seperti ini simpel, ya saya pasti tanya sekretaris pribadi saya. Widih. Siapa tuh? Ya ChatGPT. ChatGPT-nya bisa kita tulis atau kita tanya ngobrol. Betul. Yang pakai handphone terus dia ngomong sendiri ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalau orang jomblo mah ada temennya enak. Ya 24 jam 24 jam ngobrol asal pulsa ada lah ya. Nah, asal pro juga itunya. Asal pro. Nah, kalau nggak pro, you have reached sekian kata ya kan. Besok lagi diulang nggak bisa ya kan. Next gimana kalau podcast ceritanya? Apa yang harus kami lakukan kalau untuk podcast ini? Pada saat kita bicara podcast, maka mungkin pertanyaan orang kepada niche-nya. Niche Niche itu kayak
di bidang apa, terus alasannya kenapa di bidang itu, dan ada ceruk pasarnya nggak yang sangat besar gitu. Ya, kalau kami lah, niche-nya kami bintang tamunya ya ada UMKM, ada orang-orang berprestasi, ada beberapa pejabat publik. Ya sejujurnya kami nggak punya niche, siapa aja bisa datang. Besok pun yang kami nggak kenal juga bisa cerita. Nah itu apa yang harus kami lakukan? Pakai modul apakah? Atau apa? Karena kalau makanan banyak guys, kalau jasa jarang, ya kan? Kadang-kadang jasa bukan jasa ya, podcast itu kan jatuhnya kayak jasa lah ya, jasa ngobrol. Jatuhnya ngobrol sama orang tapi direkam kan gitu. Ya mungkin saya bukan orang yang sangat behavior banget lah ya, experiences yang lama. Mungkin banyak juga teman-teman yang lebih dari saya. Tapi pada saat kita memulai sebuah bisnis, maka kita lihat dulu ceruk pasarnya, lalu ada sesuatu yang sedang viral nggak saat itu, yang nantinya bisa kita bahas juga. Kalau viral itu kita bahas, jadi ada punya momen yang ketertarikan orang itu sedang viral-viralnya, diajakin ngomong juga seperti itu misal, sehingga orang-orang itu udah dapat informasi dari media sosial lain, tiba-tiba kita ngebahas, maka ketertarikannya tetap stay gitu ya. Tapi kalau kita ngebahas sesuatu yang ceruknya nggak kelihatan, ya bisa aja no engagement, nggak ada komen, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nonton, karena mungkin itu di luar topik dan nggak ada pendengarnya atau audiensnya. Kalau yang saat ini sedang viral seperti apa, maka kita bisa riset juga. Nah, dengan bantuan AI kita dimudahkan lah ya, insya Allah dimudahkan untuk dapetin. Karena mereka dapetin datanya juga dari mungkin dari informasi yang sangat banyak mengembang itu, sehingga akan kelihatan banyak orang yang sedang klik ini gitu di Google Keyword Planner-nya lah kalau kita bicara itu, atau Google Trends-nya. Oh, ada orang-orang yang sekarang tuh lagi viral, contoh es teler teko misalnya. Karena mungkin banyak orang yang memang sedang ngebahas itu gitu. Redominasi misalnya. Iya. Uang dipotong terus dampaknya seperti apa? Kita udah siap apa belum gitu kan? Terus nanti dampaknya secara psikologis atau secara apa? Nah, itu kan masih dalam taraf riset atau proses pertimbangan ya. Kita mah masyarakat mah ya ikut aja lah. Gimana baiknya gitu ya. Ya jadi kan niche-nya itu kan kadang-kadang kalau podcast itu kan kita bukan manggil orang terkenal ya. Kalau Kang Aceh kan udah terkenal di mana-mana ya kan. Jelas dia banyak jadi pembicara, banyak jadi ini. Tapi kan apa fungsi AI buat kami? Malah kadang saya mikir, saya bisa nggak sih nggak ada bintang tamu? Oh, nggak ada bintang tamu tapi yang ngomong AI sebelah saya. Maaf nih guys, ini Kang Aceh nggak ada di samping saya, tapi kita ngomongnya mengenai AI. Tapi orangnya nggak ada, jadi kita ngobrol sama AI aja. Di YouTube awal-awal pada saat AI itu hadir, justru ya memang konten-konten itu awalnya seperti itu. Jadi ada seorang pembicara nanya ke handphone yang ngomong. Untuk sebagian orang yang memang saat itu masih happening dengan hal seperti itu, jadi surprise, banyak yang nonton. Karena kita ngomong sama AI-nya ngejawab dari handphone. Tapi kalau sekarang? Karena mungkin orang udah tahu caranya kali ya, akhirnya jadi sesuatu yang biasa aja. Makanya saya tetap ada di jalur podcast. Kalau podcast pasti harus ngomong sama orang. Nggak mungkin podcast itu bohong kan. Orangnya kami undang, ngobrol nih ya kan. Ya tapi kan balik lagi. Nah, kalau untuk AI apa yang paling bagus untuk podcast ini? Ya kan? Siap. Ini di luar kuliner loh. Kalau kuliner mungkin foto permainannya, mempercantik gambar, ya kan. Tapi dengan catatan makanannya kudu enak dulu. Ini perlu namanya deep learning dulu sih ya. Deep learning. Handphone yang pakai sih sebenarnya. Boleh pakai aja handphone. Nah, misalnya kita akan coba podcast saat ini, podcast apa sih sebenarnya yang bikin orang tertarik gitu ya. Nah, ini ada AI-nya untuk podcast. Dia nanya sekretaris pribadinya dulu guys. Iya. Tema apa yang menarik? Yang menarik pendengar saat ini ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dia akan cari trennya. Trennya contoh salah satunya kesehatan mental dan self development. Overthinking, mental health, mungkin dengan ada berita-berita dibullying dan lain-lain. Kemudian yang kedua tuh teknologi dan inovasi termasuk AI. Jadi AI juga termasuk salah satu bahasan teknologi dan dampak-dampaknya.
terutama salah satunya ada startup lokal, tren digital. Nah, saya masuk dalam grup startup juga, di mana di situ ada kerjasama yang berhubungan sama AI. Kemudian ada iklim dan keberlanjutan, jadi ada isu lingkungan, gaya hidup, inovasi hijau. Kemudian juga ada yang berhubungan dengan scam, kripto, penipuan online, dan lain itu bisa juga dibahas supaya target pasarnya adalah tidak banyak orang yang kena dampak itu misalnya. Kemudian juga banyak orang yang menyukai konten nostalgia. Nah, bisa juga itu diajakin ngobrol orang-orang yang punya rasa di situ. Ada musik lama, film klasik, game jadul, cerita lokal, interaktif podcast, podcast edukasi dan pengembangan karir. Nah, tempo hari, jadi saya juga memantau juga ya pergerakan orang-orang yang di affiliate, sehingga akhirnya saya juga studi banding ke Bandung di Masjid Al-Kahfi Banjaran Bandung. Kok bisa-bisanya ya mereka-mereka itu sangat luar biasa dalam mengembangkan SDM-nya, terutama anak muda di dalam bidang digital marketing, sehingga akhirnya omset mereka di 1 bulan aja yang sampai 1 miliar 2 miliar lah. Luar biasa kan? Nah, sekarang kita kan pengen juga teman-teman kita atau karang taruna anak muda di sekitaran rumah kita itu bisa diberdayakan untuk mereka care terhadap digital marketing. Gimana caranya dari handphone mereka itu bisa menghasilkan uang gitu loh. Uang yang mereka memasarkan produk, nggak perlu jauh-jauh. Artinya ada serapan banyak orang yang tadinya mungkin tanda kutip nganggur, nggak ada kerja, mau bingung di mana, mungkin lowongan juga ada sedikit, tapi yang lamar banyak banget. Gimana caranya kita bisa menciptakan industri kreatif sendiri gitu, atau ada skill kreatif yang menghasilkan uang. Nah, alhamdulillahnya dengan teknologi AI ini, orang-orang itu bisa berkreatif dari handphonenya sendiri, dia jual produknya sehingga menghasilkan. Ini yang bikin saya tertarik, menghasilkan ratusan jutaan satu bulan. Apa itu? Cerita AI, video animasi mengenai kerajaan. Ingat nggak? Iya, itu seakan-akan kita balik ke kerajaan masa lampau. Betul. Ada di Majapahit, tombak-tombak kayak asli kayak zaman Majapahit, orang-orangnya. Tapi kita bajunya modern. Baju modern, seakan-akan kita datang ke sana. Hai guys, saya ada di kerajaan Majapahit ini. Nah, itu kan membawa nostalgia. Nostalgia sejarah di zaman waktu kita sekolah. Ternyata oleh AI dibantu untuk diimajinasikan dan akhirnya banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Kalau di YouTube ya monetize lah, earning lah. Kalau di TikTok mungkin banyak orang yang tertarik untuk belajar dan akhirnya terjadilah buka pelatihan workshopnya, dari situ duitnya. Kemudian juga mungkin ada jasa-jasa bikin animasi atau foto-fotonya, bayar pula. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas Medan ya kalau nggak salah siapa. Artinya penghasilan dari AI itu dari handphone, dari rumah aja, udah ngutak-ngutik aja dari handphone biasanya itu. Yang penting daya kreatifnya. Nah, kita berpikir kreatif artinya ada design thinking atau creative thinkingnya, melihat empati atau masalah di luaran sana. Nah, saya buat aplikasi AI-nya tuh, design thinking sama creative thinking. Untuk mancing, kita mau membuat sesuatu apa nih dari masalah yang timbul di depan mata kita. Nah, seperti itu. Kalau podcast itu berarti kalau bisa nanti pakai aplikasi AI saya design thinking, ada masalah apa yang ingin diangkat, karena kita berempati di situ, lalu solusinya apa yang nanti bisa diberikan solusi pada saat podcast misalnya. Seperti itu. Masalahnya yang podcast itu terkadang yang bintang tamunya kalau orang yang nggak expert di bidang ngomong juga salah juga. Contohnya kita ngomong balik tadi mengenai AI, udah jelas Kang Cahyadi kan emang orang ahli di bidang AI gitu kan. Tapi kalau misalnya pas kita mau ngomong sesuatu, yang paling sulit itu adalah yang sudah bintang tamu, kira-kira gue mau ngomong apa siapa ya, apa orang bebas aja. Misalnya kita kita bicara gampang dah MBG misalnya. Itu kan banyak banget orang tertolong dari MBG loh. Ya kan, orang yang nggak punya duit, orang yang pas-pasan, makan siang bisa gratis. Tapi kan kita yang di podcast nih, siapa sih yang harus diajak ngomong tentang itu? Dan misalnya kita punya keterbatasan source, kita nggak kenal orang itu atau bagaimana? Apakah AI ini gimana? Memang bisa kita cari
siapakah yang paling tepat berbicara mengenai topik isu lingkungan misalnya. Misalnya ada kasus banjir di wilayah tertentu, itu dia akan muncul tuh. Mungkin dari wilayah ini Pak RT ini, Pak RW ini yang terdampak ini ya kan. Jiran kami mau undang, kesulitannya belum tentu dia mau. Oke, Ya kan? siap. Ini pengalaman saya yang unik juga kalau boleh diceritain lah ya. Jadi alhamdulillah saya bisa ngebantu temen yang percaya, wah angin topan, beliung, lantai 2 saya rusak. Gimana caranya ya? Ya alhamdulillah ada rekan di pemerintah Kota Depok, dinas gitu ya, yang sangat cepat tanggap. Kita mintakan ke beliau minta tolongnya, akhirnya dalam waktu 1 kali 24 jam juga ada bantuan dari dinas, lalu ke camatnya juga insya Allah saya jakui juga. Oke, kebantu juga itu di daerah mana kemarin tuh, di daerah Pancoran Mas ya. Karena mungkin dari konsep info viral today ini ya. Di Depok kan saya wakil ketua Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok. Wakil ketua Asosiasi Industri Kreatif Kota Industri Kreatif Kota Depok. Ya, itu dari 2016 sampai 2025 sekarang lah ya. Tapi untuk saat ini sudah mulai nanti dipercayakan menjadi Direktur BUMO, Badan Usaha Milik Organisasi. Ya, artinya ini jadi Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Depok bersama Komisi B Ekonomi, kemudian sama UMKM-nya itu membentuk Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok tahun 2012. Nah sekarang 2025, berarti udah mau 13 tahun lah ya berproses. Saya dipercaya jadi sekjen dari 2016 sampai sekarang, artinya jadi wakil ketua. Dari situlah akhirnya ruang lingkup UMKM dampingan kita yang industri kreatif ya, yang 17 sektor yang Kementerian Ekraf itu 17 sektor itu masuk dalam dampingan kita di Kota Depok di 11 kecamatan 63 kelurahan. Itu ini di luar dari pendampingan UMKM kelas ya. Nah artinya disitulah ruang lingkup kita bisa membantu teman-teman, termasuk besok saya buka workshop IAI untuk Asosiasi Industri Kota Depok gitu Mas. Perbedaannya alhamdulillahnya karena kita kan punya database UMKM-nya, jadi punya ceruk pasar database yang banyak. Kalau nanti mau ngadain podcast yang seperti apa, misalnya teman-teman UMKM yang dapat project MBG, kenapa mereka dapat project MBG? Misalnya karena mungkin dapat orderan keripik tempenya seminggunya sekian ratus kilo, ini menarik banget. Kenapa? Karena memang kualitas dari produknya sendiri itu tidak mengecewakan atau sudah dikurasi dan hasilnya oke. Nah, yang bikin kami senang sebagai pendamping adalah berarti kan mereka punya jalur lain ya untuk bisa menaikkan omset produknya gitu. Jalur TikTok. Jalur TikTok. jalur WA, Iya, gitu. jalur jualan gambar sama video. Gitu, betul. Kalau kita bicara ini Kang, yang sudah pernah dihadapi selama ini, apa sih hal paling menarik dari AI yang sampai terkenang sampai sekarang? Jadi mungkin dari orang itu saldonya 0, omsetnya 0, sampai jadi bisa 2 juta per hari misal, atau hal apa yang tidak terlupa lah dari Kang Aceh ini? Siap, alhamdulillah. Kalau dari AI yang saya geluti sampai sekarang, bahkan dari peserta workshop pertama hingga sekarang misalnya 12, misalnya besok 13, itu memang akan kefilter mana orang yang penasaran saja untuk tahu AI atau orang yang perdalam untuk bisnisnya. Kalau perdalam untuk bisnisnya, contoh di TikToknya dia sering membuat konten-konten AI. Di dalam workshop itu ada grup-grupnya, jadi artinya saya selalu memantau apa saja yang ingin mereka tanyakan, apa saja mereka punya kesulitan, sehingga saya bantu di situ sekemampuan saya. Kalau ternyata saya belum, maka saya buat riset, saya begadang tuh bikin aplikasi AI yang idenya apa, solusinya apa, kita buat sehingga akhirnya menghasilkan. Kayak barusan sebelum kesini juga kita buat aplikasi enterprise AI yang pro-nya sehingga bisa menghadirkan semuanya di dalam satu perintah itu. Gitu. Bicara mengenai hal yang terkait dengan AI yang apa yang tidak terlupakan gitu. Oh, yang tidak terlupakan. Ya, yang tidak terlupakan AI yang pernah dihadapi sampai sampai apa ya? Sampai itu solve gitu masalah mereka itu. Oke, baik, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita ngelihat dari proses AI dan manfaatnya buat UMKM, khususnya UMKM naik kelas, dan juga mungkin dari ucapan mereka langsung dari testimoni mereka, yang paling penting itu adalah pada saat mereka menggunakan AI, dia pakai buat promosi brandingnya,
dia pakai buat status WA-nya, dan pada saat praktek saja kita di acara pendampingan mereka bisa langsung laporan, Kang Aceh, alhamdulillah ini dapat orderan gitu. Pertanyaan saya, kalau pada saat pelatihan praktek aja ada dapat orderan, berarti mereka harus punya semangat untuk ya tiap hari lah promosi gitu di status WA-nya, jangan hanya karena pas pelatihan aja. Nah, itu berarti kan butuh konsistensi. Oke. Nah, yang buat saya bangga adalah pada saat orang itu bilang bahwa iya Kang, alhamdulillah ini dapat orderan dari EI dan dari konsistensinya mereka beriklan. Karena gini, pada saat kita ngeluh bahwa omset kita kok segini aja atau bahkan mungkin bahan baku mahal, tapi kita tidak produktif untuk cerita ke banyak orang kita punya usaha ini, yang nggak banyak orang yang tahu. Orang tahu produk kita karena kita sering beriklan, karena kita sering berpromosi. Jangan-jangan tetangga kiri kanan kita juga nggak tahu kalau kita punya usaha itu misalnya. Karena mungkin tetangga nggak dikasih tahu ada promosi ini. Tahu-tahu mereka tahu-tahu pada saat kita udah terkenal misalnya, Mbak jualan ini, iya. Kok sih nggak tahu lah, Mbak nggak pesan. Karena mungkin tidak meng-create konten gitu di sosial media misalnya. Atau dia punya hitung-hitungan yang berbeda pada saat nge-hire influencer gitu. Influencer kan nggak perlu juga dibayar mahal, kalau misalnya dibagi kayak saya lah, alhamdulillah dikasih produk aja untuk bantuin UMKM, oke lah. Nah itu kita viralin sehingga akhirnya produknya teman-teman bisa laku gitu, bisa sukses. Itu salah satu hal yang bisa bikin saya bangga lah, senang. Apalagi mereka kasih laporan testimoni ke saya, Kang Aceh alhamdulillah dapat orderan sekian ribu unit gitu, sekian piece, dan itu kadang-kadang suka japri saya laporan. Berarti banyak banget ya yang udah didampingin. Jadi jatuhnya di WA-nya Kang Aceh ini jatuhnya ada yang gagal juga, ada yang Betul. yang bagus juga. Kalau yang bagus kita udah nggak usah cerita. Yeah. Nah, yang gagal pernah nggak telepon Kang Aceh, ini kok nggak jadi ya? Kang Aceh kok nggak ada perubahan ya? Yeah. Kang Aceh kok saya udah pakai AI, tetap aja saya udah pakai Gemini 3 VIO yang paling mahal. Saya udah kok nggak jadi, apa yang harus saya perbaiki ya? Sebenarnya di masa prakteknya sih belum ada seperti itu. Artinya UMKM-nya memang sebenarnya belum berani untuk berinvestasi lebih mahal lagi. Karena mungkin dari omsetnya sendiri belum maksimal. Yang ada tuh saat ini ya, dari pendampingan yang saya alami secara trust issue-nya atau faktanya adalah ada juga yang karena mereka tidak bisa menaikkan omset karena ada keluarga yang sakit, ada juga dirinya yang sakit, atau mungkin ya nggak jualan, tidak mempromosikan, gitu. Itu yang sekarang itu menjadi sebuah alasan kenapa mereka turun, atau karena tidak menambah akses pasar. Contoh, tidak menambah akses pasar. Bulan ini hanya 2 akses pasar, jadi masuk ke titip ke toko oleh-oleh di sini, atau resellernya cuma 5 aja. Harusnya bertumbuh dan berkembang, misalnya dari 5 bulan depan jadi 10, 15 ya, karena kalau kita mau menaikkan omset kan salah satunya adalah perbanyak titik atau banyakin jualan gitu, omsetnya itu aja gitu. Oke. Terus kalau saya pertanyaan-pertanyaan nyeleneh nih ya, ada nggak sih yang bicara itu juga kayak tuh, kok kalau AI ini dirasa hambar ya? Kadang-kadang saya nggak ngomongin apa ya, ada juga orang yang udah mikir bahwa kok load informasi yang ke otak gue terlalu gampang ya. Maaf nih, kayaknya malah kecerdasan otak gue berpikir kok berkurang ya. Emang segalanya dipermudah. Kayak ketergantungan lah ya. Iya, jatuhnya kayak addicted. Jadi udahlah, gue nggak punya temen ngobrol juga nggak masalah. Temen ngobrol gue 24 jam ya kan, asal ada kuota data. Dia mau nanya apa aja bisa, mau nanya tentang A, B, C, D. Tapi kan sisi humanismenya gimana menurut Kang Aceh? Karena kan iya semua belum tentu benar juga apa yang dibilang. Kadang-kadang kalau prompt kita salah atau mesti kudu diajarin juga gitu loh.
bicara dengan kayak saya nih, bertemu langsung dengan Kang Aca ini energinya beda guys. Jadi beda dengan apa ChatGPT atau beda dengan apapun lah itu kan. Saya mendengar ilmu ijazahnya langsung nih, mendengar audio otak nih sekarang nih. Oh ternyata begini nih. Menurut Kang Aceh seperti apa sih kehambaran itu? Kan orang banyak yang komplain juga loh tentang AI. Siap. Pertama, kita harus deep learning ya. Deep learning. Iya, pada saat AI itu hadir, maka kemanfaatan untuk kita, usaha kita, itu kan berarti kepada kepentingan kita sendiri. Mau ke arah mana? Mau ambil yang mana? Contoh, yang ada mau kerjasama dengan saya itu ada seorang pembuat cerita novel. Dia ada termasuk omsetnya besar juga, bahkan dapat bimbingan dari Pak Sandiaga Uno. Wih, Kerjasama sama saya dari daerah Cirebon, ketemuan di Depok untuk nanti bisa kerjasama lanjutan. Artinya kita nggak bicara AI untuk promosi branding UMKM, kuliner, fashion dan lain-lain. Ini beda nih. Ini novel nih. Nah berarti kebutuhan mereka bukan di aplikasi yang promosi branding kuliner, beda. iya itu. Nah, akhirnya saya buatkan aplikasi untuk bikin skrip ide novel. Tujuannya apa? Ya memudahkan dia membuat ide. Walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya dia buat ide juga simple sih. Tapi kan butuh proses yang lama. AI itu mempercepat proses sehingga gambaran-gambaran idenya lebih kebentuk. Kemudian juga dia bisa kebantu untuk mempromosikan novel terbarunya dengan animasi AI misalnya, lalu akhirnya diarahkan ke aplikasi KBM misalnya, aplikasi novel gitu. Nah itu kan yang terjadi di sosial media. Artinya AI itu ngebantuin mereka untuk mempromosikan produk lain selain kuliner, fashion, craft yang biasanya AI seperti itu. Terus kehambarannya adalah, Ya hambar itu gimana? yang bikin hambar tuh karena mungkin kitanya itu merasa bahwa AI itu udah segitu aja. Kayak UMKM nih, misal pada saat saya buat workshop AI gitu. Oh saya udah ngubah tuh foto jadi gitu. Nah gitu doang. Padahal kan ada namanya contoh AI yang chatbot N8N gitu. Misalnya otomatisasi, kalau konsumen ditanya orderan dia sampai slow respon. Nah dengan adanya chatbot ini misalnya bisa langsung 24 jam interaksinya, sehingga harapannya konsumen nggak kecewa. Konsumen akan tetap bisa menghubungi atau ada dapat jawaban yang pasti karena ada FAQ-nya gitu lah ya, sehingga konsumen itu dia tetap oke. Kemudian kehambaran lagi berikutnya adalah merasa bahwa oh iya gitu doang. Padahal ya, kami ini kalau belajar mengenai otodidaknya AI, ya memang karena belum di hire atau belajar langsung sama OpenAI gitu, misal diundang ke sono gitu ya, siapa tahu nanti, atau dari Elon Musk yang bikin aplikasi Grok. Amin. Ya tiba-tiba ada orderan, oh Pak Cai belajar dalam ya. Nah kami ini belajar otodidak, apa aja yang informasi dari update teman-teman yang lebih hebat dari kami perdalam. Nah itulah yang akhirnya karena kita belajar terus, namanya belajar itu kan jadi kayak nggak hambar. Sementara mungkin orang yang ngerasa ya itu hambar ya karena dia belajar ngerasa itu udah selesai. Loh AI tiap hari ada berubah terus. Tiba-tiba ada Nano Banana Pro-nya yang bikin tadinya poster itu berantakan tulisannya, tiba-tiba dengan itu jadi lebih bagus. Ya, kemudian caranya seperti ini loh. Nah, itu berarti belajar lagi. Nah, saking semangat belajarnya, ya saat ini memang saya lagi banyak begadang ya untuk buat berbagai macam solusi-solusi untuk ide-ide kreatif orang. Contohnya di bidang kesehatan, saya buat aplikasi AI yang berhubungan sama sujok. Apa tuh sujok? Itu adalah ilmu kesehatan Korea, ya sentuhan tangan, refleksi dan biji-bijian. Nah itu kerjasamanya sama GMI, Green Medicine Institute, di mana ada Dr. Gatot misalnya yang memang pakar di Indonesianya. Nah itu memudahkan untuk bidang kesehatan. Kalau di bidang yang berhubungan sama hal lain gitu, promosi branding itu udah pasti udah ada. Kemudian yang berhubungan sama saat ini, karena saya juga senang di komunitas motor. Motor? Motor. Moge. Jadi kita buat sebuah aplikasi yang membuat mereka senang.
Atau saya senang, saya bisa pakai motor apa aja terserah. Motornya tinggal pilih, kita naik motor. Bikin konten kan sebenarnya. Lalu kontennya bergerak gitu ya. Atau hal-hal yang berhubungan sama itu ya. Jadi bukan flexing. Jadi sekarang kalau mau flexing di mana aja udah bisa pakai AI. Iya. Contohnya backgroundnya Menara Eiffel, Borobudur, Raja Ampat, simple kan. Bebas ya. Bebas. Malah nggak usah ke sana ya. Nggak usah ke sana. Mungkin kalau tetangga yang julid, mereka berpikir dulu tuh tetangga jalan-jalan mulu. Enggak, padahal kita flexingnya pakai AI. Misalnya nih secara positifnya mungkin kita ada di depan Ka'bah gitu ya. Mungkin memancing kita untuk beneran pengen ke sana gitu. Kan sekarang ada kan prom-prom AI yang kita ada di mana. Itu pakai apa sih ya? Itu Soalnya kalau yang nggak berbayar agak-agak aneh. Jadi kan kalau yang berbayar agak bersih sih kalau yang nggak ini kalau mau promosi sebenarnya gini. Jadi saya itu memproses orang yang tadinya Gemini AI-nya biasa jadi pro. Lalu pro-nya itu kan biasanya kan bikin video tree-nya kan hanya sehari cuma 3 ya. Nah, itu dengan tambahan 5 akun tambahan total jadi 6. Berarti kan sehari dia bisa 18 video itu. Nah, dengan 18 video itu alhamdulillah sudah ngebantu teman-teman yang punya perusahaan lalu diberikan kepada markomnya, marketing komunikasinya tuh bikin konten. Jadi sehari itu ada 18 konten video, bikin kreatif, karyawannya bikin konten. Tapi ada itunya nggak? Ada kayak made by apa gitu? Hilang tuh. Watermark. Oh iya. Watermarknya hilang nggak kalau yang berbayar? Biasanya nggak ada ya. Kalau di aplikasi yang saya buat ada yang foto tanpa watermark juga ada. Tapi kalau Gemini masih ada watermark ya deh. Mau yang Pro juga kayaknya ada watermarknya deh. Kita bisa pakai Google Opal. Oh ya, berarti. Nah, ada yang terbaru Google Opal itu adalah masih yang apa tuh namanya tuh sedang buat lah bahasanya ada. Jadi sekarang total berapa pemakaian AI? Berarti memang udah tergantung kebutuhan aja berarti ya? Ya, Saya misalnya mau branding podcast ini, berarti kan AI apa ya? Podcast apa aja yang harus disiapin ya, dan lain-lain. Ya memang ya tidak menutup kemungkinan semua pertanyaan yang kita sajikan hari ini juga dari ChatGPT. Tidak bisa bilang beberapa kontraktual script writing saya itu dari Perplexity namanya, kalau tahu. Jadi ya memang itu adanya. Jadi memudahkan iya, tapi hambar tidak dijawab ya. Pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup. Dukanya apa sih main di sini? Main di AI? Kalau ngomong sukanya kan pasti duitnya dapat, ketemu teman baru dapat. Dukanya apa sih, Kang Aceh? Sebenarnya kalau dibilang duka, terkadang kan orang mengapresiasi ilmu ini ke kita tuh kayak rendah gitu. Kesannya tuh kayak rendah. Rendah tuh kayak gini. Lu kalau bisa bikin pelatihan tuh yang murah-murah gini-gini. Yang murah-murah. Yang murah-murah saya bilang. Yang murah-murah itu berarti kulit luarnya doang ya. Karena gini, dalam persaingan ketat saat ini takutnya ada tingkat jenuh juga ya. Sehingga aplikasi itu mungkin simple dibuatnya, tapi untuk orang yang tahu kan. Sehingga dibuatnya seharga cendol. 5.000, 10.000. Jadi ada masanya nextnya takutnya agak stuck, jenuh, dan orang-orang ngerasa ya kalau udah bisa ngapain saya beli, saya bikinnya sendiri. Nah kita kalau bilang suka dukanya lebih ke gua nggak dihargai nih, bahasa kasarnya begitu. Ada yang kayak gitu tuh. Oh iya padahal kalau kita bangun berkorban di AI, berarti kan kita menyiapin akunnya, ada yang sengaja kita bikin pro, ada juga mungkin ada AI yang kita belajar dan kita bayar mahal, karena itu memang ya sekolahnya gitu, kita bayar itu. Kalau dibilang dari sini kita sudah mulai menguntungkan, alhamdulillahnya ada angka-angka yang ngebantu kita dihargai bayar sebagai seorang mentor. Nah itu lebih kesukanya. Kita diberikan penghargaan, membuka acara bersama wali kota misalnya, ketemu sama staf presiden, bidang UMKM, kreatif digital dan lain-lain, itu kan sebuah kebanggaan. Ditambah lagi nanti bisa di belakang kita udah ada support nih, contoh SID microsite ya untuk bantu UMKM, ada support goodie bag dan lain-lain dikirim ke rumah, nanti pas di event ada itu, lalu juga
itu sukanya ya. Kalau dukanya sekarang lebih ke arah Begadang. ya begadang aja lah. Karena memang belajar terus ya. Nah, karena kalau kita nggak belajar terus, takutnya informasinya kita ketinggalan. Orang lain udah bisa ini, kita cuma bilang diam, bengong atau gimana. Nah, Berarti intinya kurang deep learning ya. Jadi jangan puas kalau dengan AI itu ya. Oh, Iya. saya udah sampai sini nih. Cari lagi. iya banyak banget aplikasi AI sekarang dan ada yang free juga kan. Nah, kita pakai yang free-nya aja. Free-nya berapa? Ada batasannya, nggak apa-apa. Ya. Emang kemampuan kita saat itu di sini, di sini gitu kemampuannya. Ya udah yang free aja dulu. Tapi dari free itu kita udah mulai dapat pemahaman. Oh, seperti itu loh caranya. Oh, kalau yang free cuma sampai sini batasannya. Gimana caranya yang free ini jadi banyak? Berarti banyak akun ya. Ya. Itu kan udah jadi rahasia umum juga. Ya bukan banyak akun, bayar. Dan akhirnya tanpa disadari, yang namanya internet sebulan itu udah kayak jajan yang wajib. Dan itu nggak berlaku ke kita aja, kayaknya ke semuanya deh. Semua orang. Udah ada ketergantungan internet. Makanya kemarin saya udah daftar internet rakyat, internet rakyat yang 100 Mbps. Oh iya. Mudah-mudahan tuh nanti bisa. Dari Pak Hasim, Ya, keluarganya Pak Prabowo. Betul. Jadi Terima kasih Pak Prabowo kalau sampai terjadi 100.000 ya berapa? sebulannya dengan kecepatan maksimal 100 Mbps dan itu unlimited. Artinya luar biasa. Nggak ada FUP ya? Nggak ada, iya. Mantap. Nah, artinya apa? Kebantu banget untuk belajar AI yang lebih kreatif lagi, bikin konten yang bagus. Persaingannya nanti ya seberapa kreatif kita itu aja. Oke. Siap? Mungkin mau ini nih cerita tentang event terdekat. Event terdekatnya kapan, Kang? Baik, event terdekat itu besok sih sebenarnya. Oh, besok ya, nggak besok. Besok ada. Besok gimana promonya? Nah, ya besok, berarti udah ada yang transfer sih, alhamdulillah. Untuk acara besok tidak banyak pesertanya, mungkin sekitar 8, 9, 10 orang. Tapi yang terdekat lagi ada yang tanggal 9 Desember, sebelum 9 Desember ada di akhir bulan ini, hari Sabtu itu Zoom bersama universitas, karena biasa tiap bulan memang seperti itu Zoom. Lalu tanggal 9 Desembernya itu bersama restoran The Clan workshop AI ya selama 4 jam lebih. Dan itu memang mandiri, kalau dibilang premium, workshopnya itu berarti dari basic 1 dan intermediate. Artinya yang tadinya orang masih basic banget juga saya terima. Jangankan basic, mereka email aja password kadang-kadang suka nggak tahu. Waduh. Saya bilang, lah ibu kan yang tahu password masa saya? Harus tahu juga. Email pun nggak tahu. Iya, ada yang seperti itu. Jadi akhirnya saya jadi bingung menyemaratakan. Ini ada yang paham banget ini. Waduh, gimana nih? Tapi karena memang workshop itu adalah basic sama intermediate, kita samakan dulu persepsinya sehingga akhirnya dia mudah-mudahan bisa ngejar. Nah, itu yang menariknya di workshop AI bersama restoran The Clan 9 Desember. Di spill harganya nggak ya? Boleh. Mungkin setelah potongan sedikit akan kita tampilin tuh, mungkin nanti ada gambarnya ya. Oh gitu sih ya. Jadi ada gambarnya, kalau bisa kan nanti kita sertakan juga Kang Aceh di YouTube itu. Siap. Kontak personnya kalau mau ngubungin, WA-nya ada di situ. Jadi nanti kalau mau ngobrol di situ boleh. Jadi saya simpulkan hari ini. Kesimpulannya adalah kalau menurut saya ya, selama ini berarti kita salah, ya kan? Buat orang yang udah paham tapi nggak detail pahamnya. Tidak deep learning sih kalau menurut saya. Ya, walaupun ada keterbatasan dari deep learning itu ya, terutama kami yang di jasa. Beda sama orang yang meng-create produk ya. Kalau meng-create produk kan jelas produknya kita harus perbaiki, mutunya perbaiki, kita jual, kita boosting pakai promo. Kalau perlu harga dibanting-banting supaya kalau nggak harganya tapi kuantitinya atau bagaimana lah. Tapi kalau yang di jasa mungkin deep learning lagi gitu. Tadi yang seperti disampaikan, kadang-kadang yang viral pun kalau yang di jasa itu belum tentu masuk, tapi ada hal kreatif lain yang mungkin bisa dibantu dari kayak ide-ide cerita, ide-ide potensi dan lain-lain. Jadi AI itu nggak melulu tentang produk, tapi HRD juga bisa, teknik juga bisa, fotografi udah pasti, videografi udah pasti ya. Tapi satu hal, jadi
Kalau mau lebih detail lagi nih, datang ke seminarnya Kang Acai. Jadi yang kita cerita tuh cuman ya kulit-kulitnya aja dari tadi tuh ya Reviewnya. previewnya aja. Tapi secara detail harus bagaimana itu per apa ya? Per usaha. Oh, usaha ini harus begini. Betul, per kategori itu beda-beda. Per kategori. Oh, jasa harus begini. Ya. Oh, apa namanya? Termasuk si modelnya juga. Misalnya si modelnya itu pengen lebih ini, lebih ini, lebih ini. Dan alhamdulillahnya cukup menggunakan handphone saja udah bisa. Siap ya. Tapi mungkin handphonenya yang agak mendingan lah handphonenya. Jadi ya kadang-kadang lemot juga kalau terlalu. Ya, yang ngikutin RAM-nya lah. Ya, gitu. Jadi makasih Kang. Waktunya nih saya waktunya 1 jam. Kebetulan jadwal beliau kosong hari ini, jadi saya bisa ngobrol hari ini. Iya, saya lihat schedule kalender dulu ya. Schedule kalendernya padat guys, jadi terima kasih banyak. Kebetulan circle kita juga banyak yang kenal, jadi Alhamdulillah. nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita ngobrol lagi, mungkin bertiga nih narasumber lain yang setelah diajarin Kang Acai nih, wah kalau nggak karena Kang Acai nih, mungkin gue nggak punya omset segini nih sekarang. Wah itu keren tuh. Bismillah. Siap. Keren tuh. Jadi nanti Kang Acai-nya juga ikut viral di mana-mana kan gitu. Dan kami mau membuka kolaborasi kalau kami mau diundang ke podcastnya Kang Acai, Spotify-nya Kang Acai gitu kan. Ya moga-moga ada jodoh lah kita di sana gitu. Amin, amin. Oke, dari saya dan Kak Acai, undur diri dari Uncle House ngobrolin tentang AI. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.